Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biren Karinza dengan NIM 188 dari kelas PGMI 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa makalah usai mengenai tugas UAS PPKN dengan dosen pengampu Pak Agra Dwi Saputra. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang identitas kepada keluarga dan teman melalui suku, budaya, bahasa, agama di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, pembahasan yang kedua yakni tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga itu membahas tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan cara menjaganya. Selanjutnya yang keempat itu tentang lingkungan tempat tinggal dan peran dalam memperkuat persatuan NKRI. Dan yang terakhir itu struktur wilayah yang lebih luas seperti kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian NKRI dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Materi yang pertama yakni tentang identitas kepada keluarga dan teman melalui budaya, suku, bahasa, agama di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, apa itu identitas? Jadi, identitas itu adalah ciri khas atau jati diri yang dimiliki seseorang atau kelompok yang dimana dapat membuat seseorang itu berbeda dengan lainnya. Contohnya itu nama, suku, budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan. Selanjutnya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, peran keluarga di sini yakni tempat pertama anak untuk belajar nilai dan sikap, mengajarkan sopan santun, budaya, dan agama untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Nah, ada juga peran sekolah. Peran sekolah di sini juga memberikan pendidikan dan pengetahuan untuk mengajarkan toleransi dan kerjasama untuk melatih sikap saling menghormati antar perbedaan. Nah, yang ketiga ada peran masyarakat. Peran masyarakat di sini adalah tempat bersosialisasi dengan orang yang beragam, mengajarkan hidup rukun dan gotong royong untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, menjaga dan menghargai perbedaan identitas. Nah, jadi kita itu dapat menjaga dan menghargai perbedaan identitas itu melalui tidak mengejek atau merendahkan orang lain, menghormati budaya, agama, dan kebiasaan orang lain, berteman tanpa membeda-bedakan, hidup rukun sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang selanjutnya yakni tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu pengertian keberagaman budaya Indonesia. Nah, keberagaman budaya Indonesia adalah kondisi di mana masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, pakaian adat, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, keberagaman ini juga merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai bersama. Yang kedua, makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, makna Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Nah, semboyan ini mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sikap menghormati keberagaman budaya. Nah, sikap menghormati keberagaman budaya dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan adat dan kebiasaan, bersikap toleran, tidak merendahkan budaya lain, serta menjalin hubungan yang rukun. Sikap ini penting agar terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, yang terakhir itu upaya melestarikan budaya. Nah, upaya melestarikan budaya itu dapat dilakukan dengan mempelajari dan mengenal budaya daerah, ikut serta dalam kegiatan seni dan budaya, menggunakan produk lokal seperti batik, serta mewariskan nilai budaya. Materi yang ketiga yaitu tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan cara menjaganya. Nah, yang pertama itu pengertian dan karakteristik lingkungan rumah. Lingkungan rumah adalah tempat tinggal utama seseorang bersama keluarga dan menjadi lingkungan pertama dalam kehidupan. Di lingkungan rumah, seseorang
kegiatan belajar mengajar, kedisiplinan, kerjasama, toleransi, serta pembiasaan sikap jujur, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga itu lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Nah, lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di kedua lingkungan ini ditanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, gotong royong, kebinekaan, dan cinta tanah air. Dari lingkungan rumah dan sekolah akan lahirlah warga negara yang memiliki rasa nasionalisme dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yakni tentang sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Nah, sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah adalah dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, merawat fasilitas, menaati aturan, saling menghormati, bekerja sama, serta menjaga kerukunan. Selain itu, setiap individu juga perlu bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan sekitar agar terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan mendukung kehidupan bermasyarakat. Materi yang keempat yakni lingkungan tempat tinggal dan peran dalam memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu lingkungan tempat tinggal di desa atau kelurahan dan kecamatan, yang dimana lingkungan tempat tinggal itu meliputi desa atau kelurahan sebagai wilayah terpencil serta kecamatan sebagai wilayah pemerintahan di atasnya. Nah, di lingkungan ini masyarakat itu dapat melakukan berbagai aktivitas sosial seperti bermusyawarah, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan. Lingkungan desa, kelurahan, dan kecamatan menjadi tempat tumbuhnya nilai kebersamaan, toleransi, dan rasa memiliki sebagai bagian dari NKRI. Yang kedua itu keberagaman dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di Indonesia itu memiliki keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Keberagaman ini merupakan hal yang wajar dan menjadi kekayaan bangsa. Dengan saling menghormati perbedaan, masyarakat itu dapat hidup rukun, damai, dan harmonis. Nah, yang ketiga itu keberagaman sebagai identitas bangsa dan pentingnya kerjasama, yang dimana keberagaman itu merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Keberagaman itu tidak boleh menjadi pemecah persatuan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk bekerja sama. Kerjasama itu penting agar masyarakat itu dapat mencapai tujuan bersama dan memperkuat persatuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir itu bentuk kerjasama, dampak positif, dan peran warga dalam memperkuat persatuan. Nah, bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat itu antara lain yakni dengan gotong royong, musyawarah, kerja bakti, dan kegiatan sosial. Nah, dampak positifnya dari kerjasama itu adalah terjadinya persatuan, rasa kebersamaan, saling tolong menolong, serta terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Peran warga dalam memperkuat persatuan NKRI yaitu menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, aktif dalam kegiatan masyarakat, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kelima yakni tentang struktur wilayah yang luas, yakni kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Nah, yang pertama itu tentang struktur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki struktur wilayah yang luas dan berjenjang untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintah. Struktur wilayah NKRI ini terdiri atas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Setiap tingkatan wilayah memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun semuanya tetap berada dalam satu kesatuan negara, yakni NKRI. Yang kedua, provinsi sebagai wilayah administratif. Provinsi merupakan wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi itu berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengkoordinir pembangunan dan pemerintahan di daerah. Di dalam provinsi terdapat berbagai keberagaman budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, sehingga diperlukan sikap saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga persatuan. Yang ketiga yakni kabupaten atau
yang selanjutnya itu gotong royong sebagai wujud bela negara. Gotong royong adalah sikap bekerja sama dan saling membantu demi kepentingan bersama. Perilaku gotong royong itu merupakan salah satu bentuk bela negara karena dapat mengukur persatuan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menjaga keutuhan NKRI tanpa menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir itu bentuk gotong royong di provinsi dan kabupaten atau kota. Bentuk gotong royong di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota antara lain yang kerja bakti, membersihkan fasilitas umum, membantu korban bencana alam, musyawarah dalam pembangunan daerah, serta kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat itu dari berbagai latar belakang. Melalui gotong royong, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga dengan baik. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.